Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Jadi dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara aku menanam sawi caisin di keresek. Haji keresek. Ini adalah hasilnya ya teman-teman semua. Jadi sebelumnya gitu ya, supaya teman-teman semua rada kabita untuk menanam gitu. Jadi aku tampilin dulu gitu ya hasilnya gitu setelah melakukan gitu. Apabila ada misal kekurangan misalnya, jadi teman-teman gak mau nonton gitu ya. Jadi gitulah pokok namanya guys kating hasil mas siga gitunya jadi praktek nanya pertama-tama ini keresek ya teman-teman. Jadi aku kalau istri aku gitu kalau habis dari warung gitu ya, habis belanja gitu ya, suka ngumpulin keresek kan banyak gitu ya, kan lumayan gitu ya kalau dimanfaatkan untuk tanam-tanaman gitu. Nah, jadi pertama-tama gitu ya, berhubung ini teh bukan paraginya, bukan tempat khusus nanam tanaman gitu ya, supaya rada terlihat seperti polybag gitu ya. Jadi diratakan terlebih dahulu si bagian jijiwiran teh ya teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya teh pengabrukan kohe ya, kohe kambing mau kompos mau apa deh bebas lah pokoknya mah, perbandingan 1:1 gitu ya dengan tanah. Lalu apabila ada yang bertanya itu apa yang tadi yang dipurulukin, nah itu adalah Ponska ya teman-teman. Aku campurin sebagai media tanam dasar gitu ya, pupuk dasar dengan yang dihijikan dengan kohe tersebut gitu ya. Ya ini mengadongengnya perjalanan aku gitu ya, jadi hasilnya seperti itu teh gitunya. Apa sih gitu yang aku gunakan gitunya. Jadi kalau step by step mah gitu ya, gak ada yang diragukan lagi gitu. Jadi benar-benar enak, emang real itu campuran media tanamnya gitu. Ngeren lah gitunya, pokoknya nama aku tadi rekam mainnya dari awal-awal persiapan media tanam di meeting, dari ngumpulkan keresek gitu ya sampai ngawadahan karena keresek sampai di akutan gitu ya. Nah gitu. Nah setelah beres processing pengeresekan tersebut gitu ya, dan untuk proses selanjutnya teh pengakutan gitu ya, aku teh diakutan ke wadah, ke ada tempat ya gitu ya, sudah aku persiapkan gitu ya, dari seperti jujudog babancik gitu ya. Nah apabila teman-teman semua gitu ya ada yang sadar gitu ya, mengapa baju dan celananya jadi ganti gitu ya. Jadi aku teh gitu ya kalau membuat video teh bukan satu hari jadi gitu. Jadi misalnya sekarang hari ini gitu bagian ngeresekan doang gitu, ngeresekan wungkul gitu ya. Nah untuk besoknya gitu ya aku teh bagian ngakutan gitu ya. Kan aku teh buat nanti gitu banyak gitu teman-teman semua video teh gitu. Jadi dibikin lah secara begini gitu. Nah berlanjut lagi gitu ya, step nantinya, step kedua setelah tadi penyampuran media tanam gitu ya, ke pengwadahan kresek langsung. Yang ketiga teh gitu ya, dicopongan kresek nate gitu ya, dibolong-bolongin gitu supaya air hujan teh yang atau kalau kita nyiram gitu ya tidak diam di kresek terus gitu ya, jadi keluar gitu si air teh yang yang ada teh gitu, yang paunya bor misalnya gitu ya, ada nyuruh ke sana gitu kan, jadi tidak mengendap di kresek gitu. Jadi aku dibolong-bolongin menggunakan cecolek awi ya teman-teman. Nah jadi siga kieu ya teman-teman untuk proses demi prosesnya gitu. Jadi bukan ya, sekali lagi ya, bukan menggurui aku mah gitu ya, berbagi pengalaman gitu ya. Nah untuk proses selanjutnya teh adalah penanaman gitu ya. Benih seperti ini teh berapa hari jadinya, jika teman-teman mau nanya gitu ya. Jadi si tumbuhnya gitu ya, si benih cawasin dari tebar sampai jadi segini teh itu kira-kira 10 hari 12 hari lah sudah jadi seperti ini gitu.
Kalau benihnya bagus mah gitu. Kok yang aku sudah 2 minggu belum tumbuh-tumbuh. Nah, itu ada beda lagi. Itu mah si benihnya sudah butut, sudah kadaluarsa, teman-teman. Nah, situ apa gitunya itu geus kadaluarsa geus teh piceun benih butut gitu mah. Nah, berhubung aku mah gitu ya kan khusus buat video gitu ya, aku mah kalau beli itu berulang kali, beli lagi, kalau butut beli lagi guys gitu ya, harus sampai berhasil ya, begitu harus berjuang dong. Nah, dan prosesnya gitu ya. Dan untuk proses berikutnya teh penyeboran aja berlalu di waktu ya, teret-teret buat ngedongengnya. Nah, juga 7 hari kemudian, nah, jadi setelah penanaman kemarin ya, 7 hari kemudian sudah mengeluarkan daun-daun pada umumnya gitu ya, daun cawasin pada umumnya. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Nah, jadi ini kalau segede gini ya otomatis itu sih akar-akarnya sudah mulai tumbuh gitu ya, sudah mulai bersebaran. Nah, ini berhubung ada pupuk ya, pupuk yang sudah basah. Tahun 1880-an dari dulu yang belum kawurin kan sudah basah gitu ya. Aku mau manfaatin aja gitu, dimanfaatin lagi untuk pemupukan kembali. 180 kade bro nya. Jangan geus basah we lah pokoknya kamu lina iraha. Nah, jadi selesainya setelah pemupukan gitu ya. Yes, nah, jadi aku teh geus ka mana-mana ya teman-teman semua, geus ka pasar, geus ka kebon, geus ka mana mendi lah. Berlalu waktu lagi. Nah, akhirnya sudah segede-gede gini 17 hari kemudian teh gitunya. Nah, setelah itu ya, setelah seperti ini gitu ya, aku tambahan lagi media tanam gitu ya, supaya tidak rebah. Berhubung ini teh musim hujan ya teman-teman, hujannya hampir tiap hari, hedan pokoknya mah. Jadi si daunnya teh banyak yang rawing. Nah, dan si daunnya juga gitu ya diserang penyakit apa namanya itu yang mororongkol daunnya gitu. Kalau cengek mah gitu ya, kalau ada di cabe gitu seperti kutungau anjir. Tah, gimana cara mengatasinya kalau seperti ini ya gitu kan, musim hujan ada ulat, ada tungau, ada apa ya gitu ya. Aku kemarin gitu ya menggunakan pas nyemprotnya ini gitu ya, aku teh menyemprotnya menggunakan pastak supaya tidak mararongkol daunnya gitu, tanda kutip mararongkol ngeriwet apa ya, ngaremod justru. Nah, nyata. Nah, gitunya teman-teman semua. Nah, untuk hama ulat menggunakan sarban gitu ya. Kalau untuk hama mororongkol tadi seperti kutungau gitu ya, aku menggunakan pasta, guys. Nah, gitunya. Tuh, jadi penampilannya seperti ini ya di umur 17 hari. Nah, sekarang berlalu waktu. Nah, ini dia tuh masih mararongkol ya teman-teman semua. Jadi yang kemarin setelah disemprot gitu ya, umur 25 hari dan merongkol tadi nage anggarnya merongkol gitu. Tapi tenang gitu ya, akan indah pada waktunya. Anjas. Duh, nulis pastakna dia tehnya ya, kuduna di itu tuh. Salah, tadi pokoknya disemprot ke pastak. Nah, jadi si ininya teh jadi sudah seperti ini ya di umur 25 hari gitu ya. Berhubung belum memuaskan hati gitu ya, aku mah ingin rada gede lagi, aku pupuk lagi dengan MPK 1616. Ini juga sama sudah basah. Kan tiis ya kalau cuaca suasana hujan wae mah gitu. Rada taliris gitu ya. Jadi si pupuk juga ikut barasah anjir. Keembun-embunan gitu. Nah, gitunya. Jadi ini teks sudah 25 hari kemudian teh aku pupuk lagi dengan NPK. Jadi jangan buru-buru kecewa ya teman-teman semua. Aduh, kok sudah 25 hari segede gini? Tenang, masih ada harapan guys. Pupuk lagi aja. Tuh kan. Jadi jabrig. Anjir sing hedun.
Tuh, wah pokoknya mah jadi hijau sekali ya teman-teman semua. Yang marah rengkolnya kemana? Kalau ada yang nanya aku buang-buangin, yang merongkol-merongkolnya mah gak enak dipandang. Nah ini jadi sudah tibalah saatnya, tadi yang di awal video ya sudah cerah gembira aja tapi bagian panen. Tuh pokoknya nama geus hade we hedun pokoknya mangan, tapi ya kalau di musim hujan mah gitu ya teman-teman semua harus kuat dengan uji-ujiannya gitu ya. Kadang satu kali nyemprot hujan lagi, kudu semprot lagi besoknya teh gitu ya, ada masih si ulat-ulatan teh masih ada gitu. Tah ini teh sudah berumur 36 hari kemudiannya teman-teman semua. Tuh, mantap, mantai. Akhirnya pemanenan dengan suasana yang bahagia, anjis. Tah gitu bagian panen, pokoknya panen. Anjis teh urang gara-gara nonton wae iya sigana teh nya jadi katepaan itu teh. Cing. Jadi bagian panen aku joget-joget bahagia guys melihatnya gitu ya, aku mah diterimain apa adanya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dengan merawatnya dengan sepenuh hati dan kesabaran gitunya, akhirnya gitu ya panen juga gitu, walaupun dengan hasil yang pas-pasan aja kalau dibilang, tapi kalau bersyukur mah pasti bahagia gitu walaupun gimana pun, dan nantinya kita akan semangat lagi untuk menanam gitu ya. Segede gini juga aku mah gak bisa ciptain gitu ini mah gitu ya. Jadi sangat wajar dan sangat patut sekali gitu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan gitu ya. Jadi aku mah kade ya kalau teman-teman berpikiran gitu ya aku teh mau mengajari, bukan, aku mah berbagi pengalaman gitu. Jadi jangan tanya-tanya yang aneh-aneh begini jadi aku mah bukan jadi kita mah sekedar nyareat ya, nyareat gitu mayan we lah alhamdulillah gitu ya. Pokoknya makanya dibagi-bagi lah, jang tetangga, jang sasaha, pokoknya mah jang aya tamu, aya keluarga, bagi-bagi gitunya. Jadi bisi teu kapurak mah gitu, bisi teu kapurak. Ya gitulah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih, bye bye.